Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Teman-teman yang semoga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih mendapatkan taufik dari Allah taala sehingga kita bisa sama-sama belajar ilmu agama, mengkaji ilmu agama, mendalami ilmu tauhid, yang mana ini merupakan suatu yang paling utama untuk menggunakan waktu kita. Mari kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis ilmu ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya wali Allah itu pasti terjaga dari kekufuran. Ya, tidak ada satupun dari wali Allah yang terjatuh dalam kekufuran. Sedangkan dosa di bawah kekufuran itu bisa saja dilakukan oleh seorang wali, baik itu dosa besar, tetapi beliau ini akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini pasti meninggal dalam keadaan bertaubat. Ya, ini. Contohnya, ya ini sebelumnya diberikan contoh oleh guru kita, Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah rahmatan wasi'ah, adalah yang terjadi pada sahabat Rasulullah yang bernama Talha dan Az-Zubair. Ya, beliau berdua melakukan sebuah kemaksiatan, dosa besar, yaitu keluar dari barisan Sayyidina Ali, ya, bergabung dengan barisan musuh, ya, memerangi Sayyidina Ali. Tetapi setelah itu, ya, diingatkan oleh Sayyidina Ali akan sebuah hadis, kemudian beliau berdua bertaubat kepada Allah Taala sebelum meninggal. Demikian pula yang terjadi pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau di sini berdiri di barisan ataupun shaf orang-orang yang melawan Sayyidina Ali pada waktu itu. Ya. Tetapi ya beliau itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas perbuatan yang terjadi, atas sesuatu yang telah terjadi padanya. Dan tiga-tiganya ini, ya, tiga-tiganya yang diberikan contoh oleh Syekh guru kita, yaitu Talha, kemudian Az-Zubair, kemudian Aisyah, beliau bertiga ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kabar gembira yang Allah Ta'ala, yang Rasulullah, ya, telah kabarkan kepada beliau-beliau ini bahwasanya beliau, ya, akan masuk surga. Beliau-beliau ini akan masuk surga. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari
radhiyallahu anhu wa ardhah. Nah, sekarang yang akan kita bahas ini, bagaimanakah dengan mereka yang memerangi Sayyidina Ali? Bagaimanakah mereka yang memerangi Sayyidina Ali, yang mereka ini tidak mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah bahwasanya mereka akan masuk surga. Tidak ada kabar gembira dari Rasulullah bahwasanya mereka ini akan langsung masuk surga begitu. Nah, mereka ini sebagaimana hukum mereka ini? Ini akan kita baca pada malam ini insyaallah taala. Silahkan dibuka. Allah. Nah, ini dia. Atas ini. Kelihatan ya, wa qala fi ghairihima. Itu dia. Tayyib, qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Halaman 27 yang paling bawah itu. Wa qala fi ghairihima, dan al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari beliau berkata tentang selain Talha dan Az-Zubair, min muqatili aliyin, dari orang-orang yang min ahli waq'atil jamali, dari orang-orang yang memerangi Sayyidina Ali pada perang Jamal, wa min ahli Siffin, dan orang-orang yang memerangi Sayyidina Ali pada perang Siffin, alladzina qatalu ma'a Muawiyah Aliyan, yang mereka memerangi Sayyidina Ali bersama Muawiyah. Ini perkataannya. Jadi sekarang yang akan dikatakan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari adalah mereka-mereka yang memerangi Sayyidina Ali pada perang Jamal, pada perang Siffin. Nah, hukumnya mereka ini gimana? Statusnya mereka itu gimana? Nah, ini kata beliau, ghufranuhu wal afu anhu mujawwazun, ghufranuhu wal afu anhu. Ya, bisa saja mereka diampuni oleh mereka diampuni dan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Ini dia. Jadi bisa saja begitu ya. Bisa saja nanti mereka itu akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, maksudnya di sini gimana maksudnya di sini? Ya, bisa saja mereka itu tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala atas dosa tersebut, sehingga mereka itu akan disiksa oleh Allah Ta'ala nanti di neraka. Dan bisa saja mereka itu akan diampuni oleh Allah Ta'ala, ya, sehingga mereka itu tidak akan disiksa oleh Allah Ta'ala di neraka. Ya, ini. Dan ini perkataan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di sini membuktikan kepada kita bahwasanya mereka-mereka ini yang memerangi Sayyidina Ali,
dari Muawiyah dan pasukannya, mereka ini terjatuh dalam perbuatan dosa. Nah, dari mana kita tahu seperti itu? Maksudnya dari mana kita menyimpulkan? Karena Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan tentang mereka ini mujawwazun ghufranuhu. Ya bisa saja mereka itu diampuni. Artinya apa? Artinya ya bisa saja mereka tidak diampuni dan bisa saja mereka diampuni. Itu maksudnya. Jadi mereka itu bisa saja diampuni dan mereka itu bisa saja tidak diampuni. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Penetapan dari Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, bahwasanya mereka ini yang memerangi Sayyidina Ali, mereka itu adalah pelaku dosa. Mereka terjatuh dalam perbuatan dosa. Ya, bisa saja mereka diampuni oleh Allah, bisa saja mereka tidak diampuni oleh Allah. Ini kita serahkan kepada apa? Kita serahkan kepada kehendak Allah Ta'ala. Insya'a azabahum wa insya'a ghafara lahum. Ya, kalau Allah menghendaki untuk mengampuni mereka, ya mereka akan diampuni. Tapi kalau Allah menghendaki mereka untuk tidak diampuni, ya mereka tidak akan diampuni. Ya. Kama naqala dzalika, misalnya kan sebagaimana menukil akan hal tersebut Al-Imamu Abu Bakr ibn Furak, yaitu Imam Abu Bakar ibn Furak. Di hal tersebut dinukil oleh Abu Bakar ibn Furak an Abil Hasan al-Asy'ari, dari Imam Abil Hasan al-Asy'ari fi kitabihi Mujarrad Maqalatil Asy'ari, dalam kitabnya Mujarrad Maqalatil Asy'ari. Jadi Abu Bakar ibn Furak, beliau mempunyai kitab namanya Mujarrad Maqalat Al-Asy'ari. Nah, dalam kitab ini beliau menukil dari, meriwayatkan ya perkataan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam permasalahan yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Wa Ibnu Furak, dan Ibnu Furak tilmidhi Abil Hasan Al-Asy'ari, yaitu murid dari muridnya Abil Hasan Al-Asy'ari. Siapa namanya? Wa huwa Abul Hasan Al-Bahili, yaitu Abul Hasan Al-Bahili. Jadi Abul Hasan Al-Asy'ari beliau mempunyai murid namanya Abul Hasan Al-Bahili. Abul Hasan Al-Bahili ini mempunyai murid juga yang namanya yang namanya adalah Ibnu Furak. Ya, Abu Bakr ibnu Furak. Ibnu Furak. Jadi Ibnu Furak ini beliau meriwayatkan perkataan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tersebut dalam kitabnya Mujarrad Maqalat Al-Asy'ari. Tamam? Kita lanjutkan. Wa ma yadhunnu ba'dul jahalati, dan sesuatu yang disangka oleh sebagian orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti agama, sesuatu yang disangka oleh sebagian orang-orang yang tidak mengerti agama, min annal waliya, bahwasanya wali la yaqa'u fi ma'siyatin, tidak terjatuh dalam perbuatan maksiat sama sekali, fahuwa jahlun fadhi'un, maka itu adalah suatu kebodohan yang parah. Jadi orang yang mengira bahwasanya seorang wali itu tidak akan pernah terjatuh dalam perbuatan maksiat. Pokoknya yang namanya wali tidak akan pernah terjatuh dalam perbuatan maksiat. Maka ini suatu kebodohan yang parah di sini.
Ya kalau kekufuran memang, ya, kalau kekufuran memang Nabi itu terjaga, Rasul itu, wali itu terjaga dari hal itu. Ya, seorang wali itu memang terjaga dari kekufuran. Tapi kalau maksiat bisa saja mereka itu terjatuh dalam perbuatan maksiat tadi itu. Tapi ya dengan catatan yang kita berikan, mereka akan segera bertobat kepada Allah Taala. Tidak akan terus menerus melakukannya. Ini wali ini. Coba nih, kalau kita mikir ya, siapa tadi itu? Sahabat Talha. Ini termasuk para pembesar wali dari kalangan sahabat juga beliau ini, Talha, Az-Zubair, Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah. Beliau-beliau ini terjatuh juga dalam perbuatan dosa. Sekarang coba ini. Apa sekarang yang terjadi bagaimana coba? Kalau wali-wali yang besar seperti itu saja bisa saja terjatuh dalam perbuatan maksiat. Apalagi ya kita begitu kan. Atau ya apa sekarang baik itu ya kita sendiri ataupun guru kita begitu ya. Ataupun guru-guru kita ya bisa saja mereka itu mereka itu bisa saja terjatuh dalam perbuatan maksiat. Ya. Kalau wali besar seperti halnya sahabat tadi itu Talha Zubair bisa saja terjatuh dalam perbuatan dosa. Ya apalagi hanya kayak kita begitu orang sekarang. Atau ya walaupun itu guru kita, bukannya saya mau merendahkan guru enggak, maksudnya ini kita berbicara dari segi hukum syara begitu ya. Bisa saja mereka itu terjatuh dalam perbuatan dosa. Karena kita tidak maksud. Di sini saya ingin menyampaikan pesan apa? Terkadang ini bisa dikatakan musibah di sini. Terkadang apa coba? Dari saking fanatiknya kepada seorang kiai, ini begitu. Pokoknya ada seorang kiai tertentu, gitu ya. Dari saking fanatiknya ke kiai itu atau ustadz itulah, seakan-akan kayaknya itu menurut dia kiai ini maksum atau ustadz ini maksum. Nah, yang seperti ini berlebihan di sini. Hanya berlebihan dalam mencintai seseorang. Ya saya tidak menafikan kita itu mempunyai kewajiban untuk mencintai orang soleh. Tetapi kita tidak sampai kepada fanatik buta. Ya, kalau salah ya sudah salah gitu. Siapapun itu yang melakukan. Ya, kalau memang itu suatu salah ya sudah salah. Kalau memang kalian nanti dari teman-teman melihat saya melakukan sebuah kesalahan ya sudah mesti salah. Jangan kemudian mau dibela ini itu enggak ada itu ya. Kalau kiai fulan melakukan kesalahan ya sudah itu salah sudah nggak usah terlalu fanatik buta. Enggak itu beda makom sudah. Kalau salah ya sudah salah begitu ya, tidak usah fanatik buta. Ya, terkadang begitu. Ya, kita memang berdoa kepada Allah agar kita itu tidak diperlihatkan oleh Allah Taala akan aib guru-guru kita. Ya, semoga kita berdoa kepada Allah agar kita tidak diperlihatkan akan aib guru kita, karena hal ini akan mempengaruhi pada hati, gitu ya. Tetapi dari segi hukum, kalau memang mereka melakukan kesalahan ya sudah itu salah. Jadi kita ini bukan orang yang fanatik buta ya. Jadi kalau orang guru kita masuk seumpamanya lah, ya, ini seumpama saja ini. Insya Allah dari guru-guru kita tidak ada seperti ini. Seandainya lah ada guru kita yang masuk ke jurang, ya kita tidak akan masuk juga ke jurang. Nah, gitu.
Kita punya mizan, kita punya timbangan. Timbangan kita ya adalah Al-Qur'an dan hadis, ya, syariat Islam. Ya, kalau semuanya ada dari guru kita yang menyalahi Al-Qur'an ataupun hadis, ya sudah kita ikuti Al-Qur'an dan hadis. Ya, kita ikuti jalan yang benar, ya kita kalau ada guru kita yang salah kita nasihatin. Ya, dengan cara yang ini cara yang hikmah ya, beda ya dengan cara yang hikmah. Yang hikmah yang sekiranya diterima begitu. Nah, bukan kemudian karena melihat guru kita salah begitu langsung dibentak dari jauh ya, enggak begitu juga. Jadi apa namanya ya, ya kita ajak bicara empat mata, dinasihatin dengan pelan, dengan adab yang tinggi. Nah, begitu. Nah, bisa dipahami ya. Jadi, itu maksud saya di sini. Kita tidak seperti sebagian orang yang betul ya pernah mengkultuskan gurunya sampai kayak tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Itu berlebihan. Kita lanjutkan kitab kita. Nah ini sekarang Syekh tadi kan ini lumayan panjang lebar, beliau memberikan contoh kepada kita tentang seorang wali itu bisa saja terjatuh dalam perbuatan dosa. Sekarang yang akan kita baca ini, kita akan kembali lagi. Kita akan kembali lagi kepada pembahasan kufur sharih. Ya, jangan lupa, ini kita masih dalam pembahasan lafaz kufur. Ada kufur sharih, ada kufur zahir, gitu kan? Kalau kufur zahir itu ini sudah lama kita lewati, jangan sampai lupa, yaitu sebuah lafaz yang mempunyai makna kufur dan mempunyai makna tidak kufur. Nah, sedangkan kalau kufur sharih ini tidak mempunyai makna kecuali makna yang kufur. Tidak mempunyai makna lain kecuali makna yang kufur. Nah, ini lafaz kufur yang sharih. Tamam. Kita lanjutkan ini. Qala Imamul Haramain, saya naikkan. Qala Imamul Haramaini Al-Juwaini, Imam Al-Haramain, Imamul Haramain Al-Juwaini, Imam Al-Juwaini berkata, ittafaqa, telah bersepakat, al-usuliyuna, para ulama usul, ala anna man nataqa, bahwasanya orang yang mengucapkan bi kalimatir riddati, mengucapkan perkataan riddah, ail kufur, artinya perkataan kufur. Jadi para ulama usul telah bersepakat bahwasanya orang yang mengatakan perkataan kufur, di sini maksudnya kufur sharih ya, karena ini pembahasannya ke pembahasan kufur sharih. Jadi barang siapa, para ulama usul telah bersepakat bahwasanya orang yang mengatakan perkataan kufur sharih wa za'ama, dan ia menyangka, ya, mengira begitu ya, annahu admara tauriyatan, bahwasanya ia menyimpan makna yang jauh yang tidak terkandung dalam bahasa itu. Kuffira, maka orang ini dihukumi kafir. Zahiran, secara zahir, yaitu secara zahir maksudnya apa? Kita menghukuminya dengan kufur. Wa batinan, dan secara batin orang ini juga dikafirkan secara batin. Maksudnya apa? Orang ini kufur, kafir menurut Allah Ta'ala. Ini kesepakatan ulama usul seperti itu. Wa aqarrahum ala dzalika, dan al-Imam Al-Juwaini memberikan penetapan, ya, mengakui akan hal tersebut. Jadi di sini maksudnya saya jelaskan, kalau ada orang yang mengatakan perkataan kufur, ada orang yang mengatakan perkataan kufur, dan kufur ini adalah kufur yang sharih, tidak mempunyai makna, lafaz itu tidak mempunyai makna kecuali makna yang kufur.
Ada orang yang mengatakan kufur sharih, ya, di konsentrasi. Orang ini tahu, bahwasanya perkataan tersebut tidak mempunyai makna kecuali makna yang kufur. Dia tahu itu. Ya, dia tahu. Makanya ini penting. Dia tahu bahwasanya lafaz ini tidak mempunyai makna kecuali makna yang kufur. Setelah itu apa yang dia lakukan? Dia mengucapkan perkataan kufur tadi itu. Dia mengucapkan perkataan kufur tadi itu. Kemudian dalam hatinya dia bilang apa? Saya mengucapkan perkataan kufur yang sharih ini, tetapi dengan makna yang tidak kufur. Nah, jadi dia itu apa di sini? Membuat makna dari dirinya sendiri. Membuat makna dari dirinya sendiri yang tidak ada dalam bahasa. Dari segi bahasa Arab itu makna ini tidak ada dalam bahasa Arab. Dia tahu itu. Dia tahu bahwasanya lafaz ini hanya mempunyai makna kufur, tidak mempunyai makna yang lain. Dia tahu itu. Kemudian dia mengucapkan lafaz tersebut dan mengatakan maksud saya ini yang tidak kufur. Maka orang yang seperti ini dihukumi keluar dari Islam. Ya, orang seperti ini dihukumi keluar dari Islam, kufira zahiran wa batinan. Kita menganggapnya orang ini kafir, menghukumi orang tersebut sebagai orang yang kafir, orang yang murtad, dan orang ini juga dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari kufira zahiran wa batinan. Ya, paham ya? Yang di sini apa? Yang dia ucapkan itu adalah kufur sharih. Nanti teman-teman kalau memang ada yang kurang paham tentang masalah ini, dapat ditanyakan, ditulis di grup katanya, ditulis di ruang chatting, nanti saya ulangi kalau memang tidak paham. Nah, ini masalah sensitif, jangan sampai salah paham. Ayam fa'uhu at-ta'wilul ba'id, maka tidak bermanfaat baginya. Artinya apa? Tidak mencegahnya dari kekufuran orang yang mengatakan perkataan tadi itu at-ta'wilul ba'idu, takwil yang jauh. Nah, takwil yang jauh itu apa maksudnya? Takwil yang tidak takwilan yang tidak bisa diterima dalam bahasa itu sendiri. Makna itu tidak ada dalam bahasa. Ini kok main takwil sendiri, tidak bisa seperti itu. Itu main-main, itu namanya itu. Nah, itu mempermainkan hukum yang kayak gitu. Tidak bisa. Dari takwil yang jauh, takwil yang yang tidak bisa diterima oleh bahasa, itu tidak menyelamatkannya dari kekufuran. Kalladzi yaqul, seperti orang yang mengatakan, ini bahasa ammiyah ini ya, bahasa pasaran. Katanya yil'an Rasulullah. Katanya yil'an Rasulullah, maknanya mereka apa? Saya melaknat Rasulullah. Ini Rasulullah ini kok dilaknat. Katanya apa? Saya melaknat Rasulullah. Ketika kita bilang Rasulullah, itu apa juga makna yang terlintas dalam benak pikir kita? Ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad contohnya. Kalau orang yang melaknat Nabi Muhammad, orang yang melaknat Rasulullah, itu hukumnya bagaimana? Ya keluar dari agama Islam. Setelah itu, dia bilang, yil'an Rasulullah, saya melaknat Rasulullah. Setelah itu dia bilang, wa yaqul, kemudian dia bilang, qasdi bi Rasulillah, yang saya maksud dengan Rasulullah itu as-sawa'iq, katanya, adalah petir. Katanya begitu. Ya, saya memang bilang semoga saya mengucapkan, katanya dia,
semoga Allah melaknat atau saya melaknat Rasulullah, saya melaknat Rasulullah. Dan saya maksud dengan kata Rasulullah yang saya ucapkan tadi itu bukan Nabi Muhammad ataupun Nabi yang lainnya, bukan. Yang saya maksudkan itu adalah petir. Atau yang bilang apa? Yang saya maksud dengan Rasulullah di sini adalah kalajengking. Kata mereka, karena Allah yang mengutus petir itu, karena Allah Ta'ala yang mengutus kalajengking itu. Nah, ini namanya takwil ba'id, takwil yang jauh sekali, yang tidak dalam bahasa tidak ada itu makna Rasulullah itu dengan as-sa'iqah atau dengan petir, atau Rasulullah dengan makna akrab, kelingking itu hewan tadi itu, lupalah bahasa Indonesianya sudah. Kalajengking itu tidak ada bahasa Arab itu. Rasulullah dengan mana kalajengking itu tidak ada itu. Makanya di sini ini takwil yang jauh, di sini tidak diterima seperti ini. Ini artinya tidak diterima, maksudnya apa? Tidak menyelamatkannya dari kekufuran. Artinya orang tersebut tetap dihukumi keluar dari agama Islam. Ya, dipahami ya. Nah, sekarang ini pembahasan masalah kufur sharih itu sudah selesai. Ya, sekarang kita akan membacakan ini bacanya sebentar ini. Waqad adda katsirun, waqad adda dan telah menghimpun katsirun minal fuqaha'i, banyak dari kalangan ahli fikih, para ulama fikih, banyak dari kalangan ulama fikih menghimpun kal faqihil Hanafi, seperti ahli fikih pakar fikih mazhab Hanafi Badrul Rasyid, nama beliau adalah Badrul Rasyid, wa huwa qaribun minal qarni tsaminil hijri, beliau itu ya dekatlah hidupnya dengan abad ke-8. Karena beliau itu wafatnya pada tahun 768. Makanya beliau itu mendekati abad ke-8. Asya katsirah, ya, para ulama fikih telah menghimpun banyak hal tentang masalah kekufuran, maksudnya di sini. Fayam bagi litila'u 'alaiha, maka sepatutnya bagi kita untuk melihatnya. Fa inna, membacanya gitu ya. Fa inna man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi, karena orang yang tidak mengetahui akan keburukan itu akan terjatuh akan keburukan tersebut. Falyuhdhar, maka hati-hatilah. Faqad sabata an ahadis sahabati, faqad sabata, maka sungguh telah tetap an ahadis sahabati, dari salah satu sahabat Rasulullah, annahu akhadha lisanahu, bahwasanya beliau memegang lisannya kemudian melepasnya, ya. Beliau memegang lisannya kemudian melepasnya. Wa khatabahu, dan beliau mengkhitabnya, misalnya mengajaknya bicara gitu ya, berbicara kepadanya. Ya lisan, wahai lisan. Ini beliau bilang ke lisannya sendiri, wahai lisan, qul khairan, katakanlah kebaikan, taghnam, niscaya kamu akan beruntung, kamu akan mendapatkan pahala dari Allah. Waskut an syarrin, dan diamlah engkau dari mengatakan keburukan, taslam, niscaya engkau akan selamat. Min qabli an tandam, sebelum engkau menyesal, diam dari mengatakan perkataan yang buruk. Kalau kamu tidak diam dari mengatakan perkataan buruk, kamu akan menyesal. Maka diamlah dari mengatakan keburukan, niscaya kamu akan selamat, dan kamu sebelum kamu menyesal nantinya.
Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, aktsarul khataaya bani Adam min lisanihi, kebanyakan dosa seseorang itu disebabkan oleh lisannya. Itu dia. Dosa seseorang, kebanyakan dosa seseorang itu disebabkan oleh lisannya. Ya, wa min hadhil khataaya, dan termasuk dan diantara kesalahan-kesalahan ini al-kufru wal kabair, adalah kekufuran dan perbuatan dosa besar. Jadi jaga lisan, ya, karena dengan lisan ini seseorang itu bisa saja akan merusak hubungan kekeluargaan, merusak hubungan suami istrinya, hubungan suami istri, merusak hubungan pertemanan, bahkan bisa jadi nanti pertempuran, ya caroku gitu ya kalau di Madura. Bisa jadi nanti akan ya pertumpahan darah, bahkan bisa jadi dengan lisan itu akan jatuh dalam kekufuran, dosa paling besar. Makanya di sini perlu sahabat ini mengatakan pada lisannya, jangan kamu mengatakan perbuatan yang buruk, nanti kamu akan menyesal. Katakan perkataan yang baik Allah Ta'ala. Seperti itu. Yang terakhir, di sini kita tutup. Ada pertanyaan, silakan bertanya. Innal abda la yatakallamu, ia akan berbicara, ya ada seorang hamba yang berbicara bil kalimati, dengan sebuah perkataan. Perkataan di sini ya perkataan kufur maksudnya. Ada seorang hamba yang mengatakan perkataan kufur. Ma yatabayyanu fiha. Ya, ma yatabayyanu fiha. Maksudnya di sini dia tidak tahu bahwasanya perkataan ini berbahaya baginya. Dia tidak tahu bahwasanya perkataan ini membahayakannya, membahayakan agamanya, tidak tahu itu. Dia tidak tahu bahwasanya perkataan ini mengeluarkannya dari agama Islam. Yahwi biha finnar, ia akan keluar, ia akan masuk disebabkan perkataan ini ke dalam neraka. Ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghribi, yang jarak tempuhnya itu dari antara ujung timur dan ujung barat sampai ujung barat. Rawahu Bukhari wa Muslimun min hadits Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dari hadisnya Abi Hurairah. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seseorang mengatakan perkataan kufur, ya, ketika orang yang mengatakan perkataan, contohnya apa? Orang yang mengatakan khamr itu halal, dia mengatakan khamr itu halal. Dia tahu khamr itu haram, dia tahu khamr itu haram, tidak boleh. Tetapi dia ya karena mungkin bergurau dengan temannya, dia mengatakan khamr itu halal. Maka orang ini dihukumi keluar dari agama Islam. Walaupun dia itu tidak tahu bahwasanya perkataan tersebut mengeluarkannya dari Islam. Ingat ya, ini difahami. Dulu itu sampai ada yang nelpon saya itu pusing permasalahan ini, salah paham, dikirain kita gampang mengkafirkan orang. Enggak. Ini makanya dipahami dengan betul biar di sini tidak salah paham. Jadi di sini maksudnya apa? Orang itu tahu bahwasanya perkataan ini perkataan yang menyalahi agama. Dia tahu bahwasanya khamr itu haram. Dia tahu itu.
bahwasanya khamr itu haram. Setelah itu dia mengatakan khamr itu halal. Yang dia tidak tahu itu apa yang dia tidak tahu? Dia tidak tahu bahwasanya perkataannya ini mengeluarkannya dari Islam. Nah, itu dia. Dia tidak tahu bahwasanya perkataannya ini mengeluarkannya dari Islam. Maka orang ini tetap dihukumi keluar dari agama Islam. Jadi saya jelaskan secara singkat. Ini pelajaran ini diteruskan dalam kitab-kitab yang lain. Bahwasanya ketika seseorang mengatakan perkataan kufur, orang mengatakan perkataan kufur, dia tahu bahwasanya perkataan ini dia tahu dia sengaja mengatakan, ya dia sengaja mengatakan perkataan ini. Kemudian dia faham makna yang dia ucapkan. Ya contohnya kayak tadi ada mengatakan khamr itu haram, dia tahu, dia sengaja mengatakan khamr itu halal. Subhanallah. Dia mengatakan khamr itu halal. Dia sengaja mengucapkan perkataan ini dan dia tahu bahwasanya dan dia faham maknanya, ya, dia faham makna yang dia ucapkan dan dia tahu bahwasanya khamr itu haram. Setelah itu dia bilang khamr itu halal, maka orang ini dihukumi keluar dari agama Islam. Orang ini dihukumi keluar dari agama Islam walaupun dia itu tidak tahu bahwasanya perkataan ini mengeluarkannya dari Islam. Walaupun dia itu dalam keadaan bergurau. Ingat itu. Walaupun dia dalam keadaan marah. Ya. Walaupun dia itu tidak ridho, walaupun dia tidak ridho terhadap perkataan itu, dia tidak ridho perkataan itu, walaupun dia itu tidak meyakini yang dia ucapkan, dia tidak meyakini apa yang dia ucapkan tadi, dia tidak meyakini bahwasanya khamr itu betul-betul halal, ya cuma ngomong aja pakai mulutnya, walaupun seperti itu. Nah, walaupun dia itu tidak ada niatan untuk keluar dari agama Islam, orang ini tetap dihukumi keluar dari agama Islam. Ya, bisa difahami ya. Makanya kita di sini hendaklah kita menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Taala. Baik, ini pertanyaannya tentang kufur sore dan kufur zahir. Ini lafaz kufur zahir itu maksudnya apa? Lafaz ini mempunyai makna yang kufur dan juga mempunyai makna yang tidak kufur. Itu dia. Jadi mempunyai makna yang tidak kufur dan juga mempunyai makna yang kufur. Contohnya apa? Perkataan as-salatu 'alan nabiyyi makruha. As-salatu 'alan nabiyyi makruha. Di sini mempunyai makna yang kufur dan mempunyai makna yang tidak kufur. Yang tidak kufur itu maknanya gimana? Yang tidak kufur, salat as-salatu, salat 'alan nabiyyi, di atas tanah yang bergelombang, makruh, hukumnya makruh. Jadi an-nabi di sini diartikan dengan mempunyai makna juga dalam bahasa Arab, tanah yang bergelombang. Maka di sini tidak kufur. Kalau dia bilang as-salatu 'alan nabiyyi makruh dengan makna as-salatu, membaca sholawat, 'alan nabiyyi, atas nabi, ya, atas Nabi Muhammad, contohnya makruhatun, hukumnya makruh, tidak disenangi dalam Islam, tidak dicintai dalam Islam, maka di sini kufur. Ini contoh kufur zahir. Kalau yang sharih gimana? Nah, yang sharih itu dia itu satu lafaz yang tidak mempunyai makna kecuali kekufuran. Ya, lafaz ini kalau kufur sharih itu apa? Ada sebuah lafaz yang dia mempunyai makna, tetapi maknanya hanya makna kufur saja. Hanya makna kufur saja. Contohnya seperti apa? Perkataan orang anallah, saya adalah Allah. Perkataan orang anallah, antallah, saya Allah, kamu Allah. Bilang ke temannya kamu Allah. Ini kufur sharih di sini.
tidak mempunyai makna lain kecuali kekufuran. Maka di sini orang yang mengatakan seperti itu dihukumi keluar dari Islam. Dihukumi keluar dari Islam. Ya. Jika dia paham makna yang dia ucapkan. Jika dia paham makna yang dia ucapkan. Itu ya perbedaan antara kufur zahir dan kufur sharih. Baik, kalau ada teman-teman yang juga punya pertanyaan. Ya, yang kalau ada yang bertanya silakan. Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini pertanyaannya, kalau seseorang mengucapkan makna kufur, tetapi dia tidak tahu terhadap maknanya, apakah dia dihukumi kufur? Ini mungkin ini maksudnya ini ya pertanyaannya, mengucapkan perkataan kufur. Nah itu mungkin. Ya. Itu kan maksudnya kan, jadi dia mengatakan dia tidak tahu maknanya. Jadi contohnya kadang begini, dia itu kalau perkataan anallah itu kan perkataan kufur, itu artinya itu saya adalah Allah, ya kan? Itu kan kufur. Kemudian setelah itu ada orang yang kampung banget, pokoknya ya pedalaman, bahkan tidak ngerti bahasa Arab sama sekali, satu kata pun tidak ngerti. Nah, akhirnya apa? Ada orang yang ngajarin dia kan, nanti kalau ketemu sama orang Arab bilang ya anallah, itu maknanya apa? Ya senang berjumpa kamu. Ditipu kayak gitu. Akhirnya orang yang tadi itu bilangnya apa? Ketemu orang Arab bilang anallah, ketemu orang Arab lain anallah. Ini kan perkataan kufur di sini, tapi dia itu mengira bahwa maknanya itu selamat senang berjumpa, atau ya begitulah maknanya, dan dia tidak tahu bahwasanya mana anallah itu saya adalah Allah. Nah, maka dalam keadaan seperti ini itu tidak dihukumi keluar dari Islam, tidak dihukumi keluar dari Islam. Paham ya? Nah itu maksudnya. Jika sudah tidak ada lagi, kita tutup pertemuan kali ini. Nah, dari saya, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna kulla khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.